Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di videonya Hikmah. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian dalam materi hukum Newton. Penasaran? Yuk disimak videonya. Nah, kita akan membahas mengenai hukum Newton, kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian dari hukum Newton. Pembahasannya berupa tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi fisika SMA, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA, serta urutan penyajian materi hukum Newton. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Ruang lingkup materi fisika SMA, kerja ilmiah dan keselamatan kerja, terintegrasi dengan seluruh materi, mekanika, termodinamika gelombang optik, listrik dan magnet, fisika modern dan sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Materi dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dapat teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedalaman, perbedaan kedalaman dan keluasan. Kedalaman materi merupakan rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail, sedangkan keluasan adalah ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Kompetensi dasar IPA Fisika SMP berupa mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya, dan pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya, menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan materi dapat teman-teman baca di layar. Selanjutnya untuk kompetensi dasar fisika SMA meliputi melakukan percobaan yang berhubungan dengan hukum-hukum Newton, menjelaskan pengertian gaya berat dan gaya gesekan serta contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan konsep gaya sentripetal pada gerak melingkar, melukiskan diagram gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, dan melakukan analisis kuantitatif untuk persoalan-persoalan dinamika sederhana pada bidang tanpa gesekan, serta materi menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peta konsep dari hukum Newton. Dapat teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya adalah urutan penyajian materi hukum Newton, dimulai dengan membacakan pengertian hukum Newton, kemudian dijelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3, serta penerapannya. Baik, kita langsung masuk ke hukum Newton. Nah, hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang dikemukakan. Sesuai dengan namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Ia juga menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop, pantul, dan spektrum. Nah, hukum Newton 1 ini berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum 1 Newton berbicara tentang keseimbangan gaya, di mana ketika gaya ini bekerja pada sebuah benda, maka terdapat dua keadaan yang bisa terjadi. Pertama, benda akan tetap berada di posisinya, diam, tak bergerak. Kedua, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Rumus dari hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0, dengan sigma F merupakan resultan gaya. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana cara kerja hukum 1 Newton pada benda yang diam. Sekarang, kita ambil sebuah buku dan letakkan di atas meja seperti yang terlihat pada gambar di layar. Menurut hukum 1 Newton, penyebab diamnya sebuah benda adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Lantas, gaya apa saja yang bekerja pada benda yang diam?
Nah, berikut ditunjukkan diagram yang bekerja pada buku pada layar. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang diam adalah gaya normal dan gaya gravitasi. Kedua gaya ini besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Sesuai dengan aturan vektor, gaya yang berlawanan arah saling diperkurangkan satu sama lain. Hasil akhirnya adalah gaya total atau resultan gaya sama dengan 0. Sekarang, kita akan melihat bagaimana cara kerja hukum 1 Newton pada benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Sekarang, bayangkan sebuah mobil bergerak di jalan raya dengan kecepatan tetap, misalnya 40 km per jam. Bagaimana yang terlihat pada ilustrasi tersebut? Menurut hukum 1 Newton, benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap saat melakukan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Untuk kasus mobil di atas, atau mobil yang tertera pada layar, gaya-gaya apa saja yang bekerja? Nah, berikut ini diagram gayanya. Jadi, gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada mobil sama dengan 0. Pada arah horizontal, bekerja gaya mesin dan gaya gesek. Besarnya sama tetapi berlawanan arah. Sedangkan pada arah vertikal, bekerja gaya normal dan gaya gravitasi. Besarnya sama tetapi berlawanan arah. Selanjutnya kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Berdasarkan hukum 2 Newton, kamu dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Newton mengatakan bahwa percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya yang dialami benda. Dalam bentuk rumus bisa dituliskan sebagai berikut. Newton juga mengatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya. Nah, saat kedua persamaan yang telah disebutkan digabungkan, akan terbentuk rumus hukum 2 Newton, yakni A sama dengan sigma F per M. Untuk beberapa alasan, rumus hukum 2 Newton sering dituliskan dalam bentuk gaya sebagai subjek persamaan, yakni sigma F sama dengan M dikali A. Dengan A adalah percepatan benda yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat, sigma F resultan gaya dengan satuan Newton, serta M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua, di saat bersamaan benda kedua akan memberikan gaya terhadap benda pertama dengan besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi reaksi. Hukum 3 Newton membahas tentang interaksi dua benda yang saling memberikan gaya dengan arah berlawanan. Hukum 3 Newton bermakna bahwa bila dua benda berinteraksi, gaya yang diadakan oleh benda satu ke benda yang lain sama besarnya dan berlawanan arah. Ciri-ciri dari gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, besar sama dan arahnya berlawanan. Yang kedua, bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian segaris kerja dan tidak saling meniadakan. Dan yang terakhir, bukan sebagai sebab akibat tetapi keduanya timbul secara bersama-sama. Saat kita duduk di atas sebuah kursi, tubuh kita tidak terjatuh ke lantai. Padahal, pada saat itu tubuh memberikan gaya pada kursi. Mengapa seperti itu? Hal ini karena di saat bersamaan ada gaya lain yang berasal dari kursi dengan besar yang sama mendorong tubuh kita ke atas dan mengimbangi gaya dari tubuh. Gaya-gaya yang bekerja saat kita duduk di kursi hanyalah salah satu contoh dari hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa untuk setiap gaya aksi ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Fakta ini memberikan arti bahwa semua gaya datang berpasangan. Hal ini menunjukkan kesimetrian dari alam semesta. Begitupun yang terjadi saat kita berdiri di atas tanah.
tubuh memberikan gaya kepada tanah melalui pijakan kaki atau yang biasa disebut dengan gaya aksi. Di saat bersamaan, muncul gaya reaksi dari bumi yang mendorong kaki ke atas. Nah, hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan matematis, yakni sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Selanjutnya kita masuk pada penerapan hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton banyak diterapkan pada teknologi keselamatan mobil antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan sabuk pengaman untuk menahan tubuh penumpang. Yang kedua ada pembuatan kantong udara atau airbag untuk menahan benturan dalam mobil, serta teknologi crumple zones untuk mengurangi dampak kecelakaan. Untuk penerapan hukum 2 Newton juga tidak kalah banyak ya dari penerapan hukum 2 Newton, diantaranya adalah pada sistem kerja lift. Pada sistem kerja lift juga terdapat gaya. Untuk lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gayanya normal akan sama dengan gaya tarik bumi. Sedangkan untuk lift yang sedang bergerak dipercepat atau diperlambat, maka gaya tekan akan sama dengan gaya normal tetapi tidak sama dengan gaya tarik bumi. Yang kedua ada ketika menarik gerobak. Ketika kita sedang menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan, tentunya gaya yang kamu berikan lebih besar daripada ketika kita menarik gerobak tanpa muatan atau kosong. Yang ketiga ada mobil truk membawa muatan. Mobil truk yang membawa barang muatan sedikit maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak. Yang ketiga ada pada permainan kelereng. Pada permainan kelereng yang sangat kecil saat dimainkan akan lebih cepat menggelinding, sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama atau percepatan berbanding terbalik dengan matanya. Yang kelima ada memindahkan benda ke posisi yang lebih tinggi. Ketika kamu memindahkan benda ke posisi yang lebih tinggi menggunakan benda miring, hal tersebut juga merupakan salah satu contoh aplikasi hukum 2 Newton. Dan yang terakhir ada penerapan hukum 3 Newton. Yang pertama ada ketika menginjakkan kaki ke tanah. Ketika kamu menginjakkan kaki ke tanah, berarti kamu sedang memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya dari kaki kamu yang menyentuh tanah merupakan gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kamu berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki yang membuat kaki bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kamu dapat berjalan di atas tanah. Yang kedua, ada peristiwa peluncuran roket. Pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Kejadian ini merupakan gambaran hukum ketiga Newton. Yang ketiga, ada tangan mendorong meja. Pada saat telapak tangan kamu mendorong ujung sebuah meja, bentuk telapak tangan akan menjadi berubah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat gaya aksi reaksi pada meja dan tangan. Dorongan tangan memberikan gaya aksi kepada meja yang menyebabkan meja bergerak, sedangkan meja memberikan gaya reaksi pada telapak tangan yang menyebabkan telapak tangan berubah bentuk teksturnya. Selanjutnya, ada perahu dayung. Pendayung yang menggerakkan perahu juga memanfaatkan hukum 3 Newton. Pada saat mendayung air ke belakang, gaya ke belakang pada air akan menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan. Gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Yang kelima ada melepas balon yang ditiup. Pernahkah kamu meniup balon, kemudian melepasnya tanpa mengikat mulutnya? Jika pernah, kamu pasti tahu ketika meniup balon dan melepaskan tanpa mengikat mulut, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibatnya, dorongan udara dari dalam balon atau gaya aksi, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon atau gaya reaksi. Sekian. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi hukum Newton. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.